Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi di skill 7 teman-teman. Hari ini kita akan lanjut ke materi kalimat majemuk bertingkat ya. Sebelumnya teman-teman sudah nonton skill 6 ini tentang kalimat majemuk yang setara dengan konektornya ini. Konektornya and, but, or, so, yet. Ya, ini cuma ada 5 nih, inget ini. Jadi kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang menggunakan klausa-klausa yang ketika dipindah mereka dan konektornya tetap di tengah-tengah, itu nggak merubah makna. Kalau ini berubah pindah ke belakang, ini pindah ke depan, konektor di tengah-tengah di sini tetap nggak merubah makna. Tapi kita akan masuk ke skill 7 di mana kalimat ini sudah mulai masuk menggunakan kalimat majemuk bertingkat ya. Oke, siapkan kopinya. Kita akan bahas ini lebih detail. Skill 7 khususnya adalah kita akan masuk ke yang namanya klausa atau kalimat majemuk dengan menggunakan konektor keterangan. Nah, ini adverb. Keterangan waktu dan keterangan sebab. Ya. Nah, konektor-konektor ini akan mempengaruhi jenis dari klausa. Ya, oke, nanti klausa itu ada klausa sifat, klausa keterangan, klausa benda. Nah, tergantung dari apa? Tergantung dari konektornya. Oke. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk yang namanya kalimat majemuk bertingkat. Yang namanya bertingkat berarti ada level ya, ada yang namanya induk kalimat, ada yang namanya anak kalimat. Kalau di sini kemarin ini tidak ada induk kalimat dan anak kalimat, semua setara. Ya, tidak ada intinya, tidak ada penjelas kalimatnya. Sedangkan di sini ini ada yang namanya inti kalimat dan namanya ada anak kalimat. Nah, yang mana inti kalimat dan mana anak kalimat? Inti kalimat adalah subjek predikat yang muncul sebelum preposisi, sebelum konektor, sedangkan anak kalimat itu yang muncul yang berdekatan dengan si konektor ya, dan dia ditempel sama konektor. Jadi ini kan SP, CSP. Nah, yang disebut sebagai anak kalimat inilah yang akan nanti kita kutak-atik teman-teman ya. Jadi kalau misalnya inti kalimatnya I will sign, anak kalimat adalah before you leave. Nah, kalau misalnya you leave-nya mau dipindah ke depan, maka konektornya juga harus ikut. Before you leave, I will sign the check. Nah, gitu ya. Itu yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Coba kalau misalnya kita pindah ininya, you leave-nya tanpa membawa before-nya. You leave before I will sign the check. Itu kan aneh, jadi meaningnya berubah ya. Itu disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Oke, jadi itu. Nah, yang dimaksud dengan konektornya, konektor adverb ya ini before, sebelum. Nah, kata sebelum ini berarti ngomongin waktu ya, masuk dia ke time. Nanti ada time, ada cause. Kita lihat lebih detailnya seperti apa. Nah, ini jenis-jenis konektornya. Jadi teman-teman cukup tahu, kenalin saja, oh ini konektor, maka kalau ini konektor, maka setelahnya harus subjek predikat. Ingat, habis subjek predikat lalu ada konektor, berarti harus ada subjek predikat baru. Ya, atau kalian ngelihat ada subjek predikat, lalu di sini ada subjek predikat baru, di sininya kosong, berarti di sininya butuh konektor. Begitu, ya. Kalau di sini ada subjek predikat, koma, ada subjek predikat lagi, berarti di depan sini harus ada konektor. Ya. Gitu. Jadi bentuknya SP, CSP atau CSP, SP. Jadi rumusnya ini aja teman-teman hafalin rumusnya SP, CSP atau CSP, SP. Nah, problemnya tinggal nanti teman-teman harus tahu mana yang disebut dengan konektor dalam sebuah kalimat. Nah, ini konektornya ada after, ada as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, while, lalu ada yang ini konektor sebab akibat. Ya, because kan karena kan berarti sebab akibat. As juga ini disebut karena juga bisa. In as much as, now that, since juga artinya karena ya, bukan sejak saja. Oke, jadi itu since yang di sini artinya sejak, since yang di sini artinya karena. Anyway, pokoknya kalau teman-teman bingung, yang penting kalau ketemu kata-kata ini mereka konektor udah gitu lah. Berarti kalau ada konektor, maka setelahnya harus ada subjek predikat baru. Ya. Gitu. Bentuknya ingat selalu bentuknya SP, CSP atau CSP yang di sini dipindah ke depan. Because it was raining, Teresa went inside. Oke, ini contohnya. Kita lihat dari blank sampai titik. Caranya gampang, predikatnya dulu. Predikat, ini ada predikat was. Lalu ada predikat lagi kan ini, missed.
subjeknya ini ada I, berarti ada SP. Di sini ada P. Maka di sini berarti butuhnya apa? Di sini butuhnya betul CS ya, CS karena di sini sudah ada P. Sudah ada P, ini SP. Kan rumusnya SP CSP atau CSP, SP. Cari aja jawaban yang ada konektor dan subjeknya. Kalau ini jelas salah karena cuma subjek. Ini cuma konektor, ini cuma subjek, ini cuma konektor dan subjek. Gitu ya. Gampang kan? Kita masuk ke latihan yuk. Skill 7, exercise 7. Teman-teman bisa lihat di sini seperti biasa teman-teman bisa lingkari mana konektornya. Mana konektornya, lalu garis bawahi subjek predikat. Dan tandain apakah mereka benar atau salah. Nomor 1 kan ini konektornya since, predikatnya close, subjeknya the bank, berarti CSP, lalu ada koma, lalu ada subjek baru deposit, predikatnya need. Betul, berarti ini kalimat benar. Mengikuti kaidah SP CSP atau CSP, SP. Nomor 2, kita lihat predikatnya dulu biar gampang. R, udah ada A, subjeknya berarti bare backgrounds. Oke, ini jadi subjek, ini predikat. Lalu ada konektor before. Nah, setelah konektor langsung predikat, salah ya. Setelah konektor tidak boleh langsung predikat, tapi harus ada subjeknya dulu. Gitu. Jadi ini nomor 2 salah. Nomor 3, silakan teman-teman freeze videonya. Kita hitung. Setelah di freeze, kalian bisa kerjakan, lingkari aja mana konektornya, lalu analisa mana subjek predikatnya. Abis itu teman-teman bisa langsung cek jawabannya. Yuk, 3, 2, 1, go. Oke, sekarang kita jawab. Nomor 3, predikatnya are, subjeknya the citizens. Oke, berarti ini subjek predikat. Lalu ada konektor kan? Oh, ada konektor ya, whenever ya. Whenever ini konektor, berarti setelahnya harus subjek predikat. Ada nggak predikat? Ada occur predikat, lalu ada subjek the incidents. Oke, berarti ini benar ya. Mengikuti kaidah SP, konektor, SP. Oke, correct. Nomor 4, predikatnya had, subjeknya the ground. Lalu ada predikat baru were, ada subjek baru the seedlings. Nah, ini ada SP, ada SP, tapi di sini kehilangan konektor, salah ya. Jadi ini nggak boleh. Jadi ini incorrect. Number 5, predikat start, can start. Di sini can-nya modal, lalu subjeknya we. Now that ini boleh jadi konektor. Lalu ada predikat have, subjeknya the participants. Jadi ini benar, nomor 5. Nomor 6, kita lihat lagi predikatnya the damage. Until ini konektor, subjeknya the storm windows, predikatnya are. Nah, ini ada C, ini ada S, ini ada P. Berarti sebelum C ini harus SP. Nah, cari P, ada P enggak? Predikat. Enggak ada predikat ya di sini ya. Sini adjektif, ini enggak ada. Berarti ini cuma ada subjek. Berarti di sini kehilangan predikat. Di nomor 6 salah. Nomor 7, once-nya ini konektor ya. Di address ini subjek, di address label, predikatnya is. Lalu koma ini ada predikat langsung, salah dong ya. Tidak boleh, harusnya ini butuh satu subjek. Ini sudah ada subjek, konektor C, S dari address label sampai di sini. Lalu ada predikat is, berarti sudah C, S, P, P, salah. Harusnya ada S di sini. Ingat rasionya harus imbang SP, CSP. Nomor 8, because the recent change in workshops was not posted. Ini predikatnya was, berarti subjeknya si was ini adalah change ya, change. Ini ada konektor, berarti CSP, predikatnya missed, subjeknya several workers. Berarti kita tulis CSP, SP. Benar ya, berarti nomor 8. Nomor 9, predikatnya is, subjeknya the mother. Lalu as long as konektor, predikatnya misbehaves. Misbehaves itu artinya lost control, nakal gitu. Predikatnya he. Subjeknya he. Jadi ini subjek predikat, konektor, subjek predikat. Nomor 10, nomor 9 benar ya. Nomor 10, in as much as ini konektor, subjeknya all the votes, predikatnya have. Lalu wah, harus ada koma nih, tapi nggak ada koma, jadi salah ya. Ini cuma ada predikat cannot, subjeknya di outcome. Di outcome harusnya di sini ada koma nih. Di sini ada koma.
karena di sini ada konektor ya. Konektor is in as much as is konektor, subjeknya all the votes, predikatnya have, lalu harusnya di sini ada koma karena di sini ada subjek baru, the outcome, predikatnya cannot. Jadi nomor 10 incorrect. Oke, itu kalimat majemuk bertingkat untuk konektor keterangan waktu dan sebab akibat ya teman-teman. Mudah-mudahan dipahamin. Berikutnya kita akan masuk ke kalimat majemuk bertingkat yang menggunakan adverb connectors, konektor keterangan, tapi lebih banyak variasinya di skill 8 ini. Oke, jadi teman-teman nanti bisa ikutin videonya setelah nonton yang ini, skill 7 ini. Teman-teman bisa nanti tungguin video selanjutnya untuk skill 8 ya, untuk pengembangan tentang konektor. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai teknik SPC-SP di konektor kayak gini, itu bisa 80% ngamalin nilai kalian di structure 1 sampai 15. Oke, itu aja dulu buat skill 7 teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap happy, salam sehat selalu, and bye-bye. Tetap bahagia.